Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Penggawa Hanafi, NIM 2522315. Saya akan menjelaskan materi tentang logika dan algoritma, yang mana materinya yaitu dasar algoritma, pemrograman, lirik atau array, metode, divide, dan conquer. Pertama yang saya akan jelaskan ialah dasar algoritma pemrograman. Pada dasar algoritma pemrograman terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ialah percabangan. Bagian yang kedua perulangan, dan yang ketiga ialah rekursif. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol yang mengatur jalannya program karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilainya. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan suatu perintah. Dalam percabangan ini juga terdapat 2 jenis, yaitu percabangan bersyarat dan percabangan tidak bersyarat, yang dimana percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan sistemnya, dimana yang akan dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankan suatu perintahnya. Yang satu percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat secara garis besarnya dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan percabangan bersyarat yang menggunakan switch case. Pengertian dari percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila pada nilai syaratnya terpenuhi. Dan pada switch case, perintah switch case pada dasarnya itu sama dengan perintah if, hanya saja pada setiap perintah case-nya harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case-nya dengan case lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai daripada variabel terhadap nilai case-nya. Case akan selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Dan fungsi dari break untuk menghentikan perintah pada suatu case agar case selanjutnya tidak diperiksa. Dan pembacaan switch case ini dibaca secara berurutan dari atas. Selanjutnya ialah percabangan tidak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan yang bersyarat. Untuk membentuk percabangan yang kedua ini atau percabangan tidak bersyarat. Percabangan tidak bersyarat di mana di dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi pemrograman ke lini pemrogram yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan pada PHP versi 5.3. Yang kedua dari bagian bab pertama ini ialah algoritma perulangan. Perulangan ialah atau loop
adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah yang disampaikan pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada di dalam perulangan tersebut. 3 komponen yang harus ada di dalam perulangan yaitu kondisi pada saat awal perulangan, 2 kode program atau perintah yang akan diulang, 3 kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dalam memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500, dapat ditulis dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu, dan yang kedua, looping yang jumlah perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan sudah diketahui kapan dia akan berhenti, akan diselesaikan pada perulangan for. Dan sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti, selesainya dengan which. Apabila kondisi diperiksa di awal, akan menggunakan do which. Apabila kondisi perulangan diperiksa di akhir, perulangan secara umum memiliki 2 struktur utama, yaitu kondisi perulangan, yaitu kondisinya harus dipenuhi agar perulangan perulangan dapat dilakukan, biasanya merupakan operasi itu ada 4. Yang pertama, while, do while, for, nested loop atau perulangan bersarang. Yang pertama, perulangan while. Perulangan while ialah struktur perulangan di while digunakan untuk kondisi yang perulangannya yang banyak. Perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada kode programan yang ditulis. Kedua, dual. Perintah looping dengan while dan perintah dual pada prinsipnya hampir saja sama. Yang membedakannya hanya kapan pencetakan kondisi perulangan tersebut dilakukan. Pada struktur perulangan while, kondisi perulangan diperiksa di awal hingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak dapat dilakukan sama sekali. Berbeda dengannya pada dual. Dual karena kondisi pencetakan perulangannya dilakukan di akhir, maka perintah loopingnya akan melakukan 1 kali perintah sebelum pencetakan kondisi perulangan di belakang, hingga walaupun kondisinya tidak terpenuhi, perulangannya akan dilakukan sekali. Yang ketiga ialah for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya, untuk kondisi perulangan for, kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus diberhentikan. Dan yang keempat ialah perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang pada dasarnya perulangan di dalam perulangan, seperti untuk array. Adapun perintah
dapat menggunakan for, while, atau dual. Ketiga dari bab ini ialah rekursif. Perintah rekursif dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhananya, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil diri sendiri, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Di dalam pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat sistematik untuk memanggil dirinya sendiri. Sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi dari rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lainnya sebelum memanggil dirinya sendiri. Baiklah, untuk bab selanjutnya ialah pengertian lirik atau array. Pengertian lirik atau array adalah suatu perubahan hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman, terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk membatasinya, kita memerlukan sebuah variabel tersebut. Dan oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah lirik atau array untuk menampung data tersebut. Suatu lokasi memori untuk suatu array untuk tidak dapat ditambah atau dikurangi selama pemrograman dijalankan. Untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu array haruslah diperbaiki dalam listing pemrogramannya. Karenanya, array termasuk ke dalam struktur data statis. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama, yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah lirik atau tabel. Di dalam kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing raknya memiliki nomor yang dapat disebut dengan indeks. Sebuah indeks atau subscript pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan penggunaan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Array terbagi menjadi dua, yaitu array dimensi 1 dan yang kedua array dimensi 2. Baik, untuk materi selanjutnya ialah array dimensi 1. Array dimensi 1 merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan secara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Sebelum variabel
array digunakan, maka variabel array tersebut perlu diklarifikasikan terlebih dahulu. Dan yang untuk selanjutnya ialah array dimensi 2 atau multidimensi. Array 2 dimensi atau array multidimensi ini merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal sebagai istilah matrix yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Array 2 dimensi tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks yang kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matriksnya. Ialah bab yang terakhir, yaitu metode De Wit dan metode Kanker. Pengertian metode De Wit dan Kanker ialah metode De Wit dan Kanker adalah salah satu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapatkan dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode De Wit dan Kanker ialah sebagai berikut. De Wit membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil, ataupun dengan kata lain yang berukuran yang hampir sama. Sedangkan kombine menghubungkan solusi masing-masing sub-sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini. Yang pertama, Bayesian factor, balance, data, defense of different functions, dan sequentiality. Yang pertama ialah balance of factor. Dalam algoritma defense of encounter adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari logaritma defense of Kanker. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah dari Bayesian factor harus 2 atau lebih, karena jika tidak problem tidak bisa dibagikan. Banyak jenis algoritma ini termasuk pada algoritma komputasi geometrik yang memiliki Bayesian factor. Balance sebuah algoritma defense of Kanker bisa dikatakan balance ialah seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah sama dengan ukuran masalah awalnya. Adapun beberapa contoh dari algoritma defense of Kanker yaitu algoritma Merger-Strong dan binary tree. Selanjutnya ialah data defense of different function. Algoritma defense encoder memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan.
Artinya jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang. Salah satu contohnya adalah algoritma Quick-Strong yang akan membagi subproblemnya dengan fungsi data defense-nya. Dan yang keempat ialah control varialism of sequential. Algoritma defend and conster yang dikatakan berurutan atau sequential jika subproblemnya dieksekusi sesuai dengan perintah programnya. Para realisasi dari logaritma defend of conquer yang berurut pertama kali didefinisikan oleh Most Defend Cons yang terjadi ketika hasil dari salah satu subeksekusi yang diperlukan oleh subeksekusi yang lainnya. Dalam kasus ini, hasil dari subscript pertama diberikan passing kepada proses komputasi subtray kedua supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya, tapi sekarang tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks sehingga tidak dapat lagi dilakukan oleh algoritma ini. Berikutnya yaitu pengertian metode sourcing. Metode sourcing merupakan salah satu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sourcing disebut juga sebagai salah satu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan suatu atau beberapa kata kunci dalam tipe-tipe elemennya. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa digunakan di dalam suatu proses sourcing, yaitu urutan naik dan urutan turun, di mana tujuan dari sourcing ini adalah untuk mengurutkan data yang belum terurut dari awalnya. Dan algoritma sourcing ini adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sampai di sini penjelasan materi dari saya. Adapun kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Walau adapun kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kekurangan dari penjelasan materi saya yang saya buatkan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.